Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW dengan ibu susuannya. Rasulullah SAW dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal ataupun permulaan tahun daripada peristiwa gajah ataupun lebih dikenal dengan tahun gajah. Dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan ataupun bertepatan dengan tanggal 20 ataupun 22 bulan April tahun 571 Masehi. Dan ini berdasarkan penelitian utama terkenal, yaitu Muhammad Sulaiman An-Mansur dan peneliti astronomi Mahmud Baghat. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu Rasulullah SAW, yaitu runtuhnya 10 malkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Setelah Siti Aminah melahirkan, beliau mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Beliau memilih nama Muhammad. Bagi beliau nama itu belum pernah dikenal di kalangan Arab. Beliau Rasulullah SAW dihitan pada hari ke-7 seperti yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Arab. Namun di sini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan dalam keadaan sudah dihitan. Orang-orang Arab mempunyai tradisi untuk menyusukan anaknya kepada para perempuan kampung. Selain perempuan kampung dapat menjamin gizi yang bagus, nilai sastra dan bahasa orang perkampungan Arab juga tinggi. Suatu ketika saat Rasulullah SAW berusia 3 hari, Halimah As-Sa'diyah bersama sekitar 70 orang wanita dari perkampungan pergi ke Mekah untuk menawarkan susuan demi mencari penghidupan. Karena pada saat itu di Taif sedang dalam masa penceklik. Mereka mengendarai keledai yang kurus juga membawa unta-unta yang tak memiliki air susu setetes pun. Ketika mereka sampai di Hudaybiyah, di sore hari mereka pun mendirikan tenda. Saat itu anak Halimah yang masih bayi menangis tiada henti karena kelaparan. Keesokan harinya mereka bersama-sama memasuki Mekah untuk mencari ibu-ibu yang memiliki bayi untuk disusukan. Kemudian mereka akan mengambil upah darinya. Semua teman-teman Halimah telah mendapatkan bayi untuk mereka susukan. Sementara Halimah Sa'diyah tak kunjung mendapatkannya. Setiap kali ia bertanya kepada penduduk di sana tentang siapa yang memiliki bayi, semua anak menjawab Aminah. Sementara ia tahu bahwa Siti Aminah tidak lagi bersuami. Padahal upah dari ayah sang bayilah yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua teman-teman Halimah tak ada yang mau mengambil bayi Nabi Muhammad SAW. Halimah juga enggan untuk menemui Aminah. Namun karena tak ada lagi bayi, akhirnya dia pergi ke rumah Aminah. Tetapi tetap saja, karena Aminah tak memiliki apa-apa sebagai upah menyusui, Halimah kembali ke tenda tanpa membawa apa-apa. Halimah bersama teman-temannya pun kembali ke tenda. Sesampainya di tenda, Halimah mengadu dan mengeluh kepada suaminya. "Bagaimana ini wahai suamiku? Semua orang telah mendapatkan bayi untuk disusukan, sementara kita belum. Dan yang tersisa hanyalah anak Aminah yang tak memiliki suami dan juga tak mempunyai harta. Apakah kita harus pulang dengan tangan kosong?" Kemudian suaminya menjawab, "Bawa saja anak itu istriku, karena kita tak tahu. Bisa jadi ia adalah anak yang membawa berkah." Akhirnya Halimah pun kembali menemui Aminah untuk menjemput bayinya. Sesampainya di rumah Aminah, Halimah memasuki kamar dengan perasaan yang tidak seperti biasanya.
Jantungnya berdebar-debar setelah ia melihat wajah bayi itu. Ia berucap, "Aduhai, tak pernah sebelumnya kulihat anak-anak seindah ini." Halimah pun mendekap bayi itu sambil menangis haru bahagia. Halimah bersama suaminya kemudian membawa bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Taif. Setelah sebelumnya membuat perjanjian dengan Halimah, lamanya masa menyusui, tak hanya Halimah yang terkejut dengan bayi Nabi Muhammad. Aminah yang merupakan ibunya sendiri pun mengalami hal yang sama. Beliau berkata, "Sungguh anakku ini memang anak yang membawa berkah. Aku tak pernah merasa dan tak pernah tahu bahwa aku sedang mengandung karena tidak merasakan berat di perutku. Juga kesusahan lainnya yang biasanya dirasakan oleh ibu-ibu hamil, kecuali dari mimpi-mimpiku setiap bulan. Dalam setiap mimpi itu, Asia, Maryam, dan bidadari-bidadari lainnya memberitahu kepadaku, 'Wahai Aminah, kamu sedang mengandung Sayyidina Bani Adam. Berilah ia dengan nama Muhammad, karena kelak ia akan selalu dipuji.'" Halimah pun kembali menunggangi keledainya. Keberkahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung beliau rasakan. Keledai yang biasanya berjalan sangat lamban, tiba-tiba menjadi sangat cepat, sehingga membuat Halimah sampai ke negeri Taif mendahului teman-temannya. Sesampainya di Taif, keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbukti. Saat malam hari mereka ditimpa kelaparan, suami Halimah pun memerah susu unta. Unta yang sebelumnya memiliki air susu yang sangat sedikit, tiba-tiba menjadi banyak. Setelah Nabi Muhammad SAW hadir di rumah itu, mereka pun tidur dalam keadaan perut kenyang pada malam hari. Nabi Muhammad SAW telah banyak memberi keberkahan dalam kehidupan Siti Halimah. Kambing-kambingnya yang digembalakan bersama kambing-kambing orang lain selalu kembali pulang dengan keadaan perut kenyang dan memiliki air susu yang banyak. Hal ini berbeda dengan kambing-kambing orang lain yang kembali dengan keadaan sebagaimana ketika pergi. Begitulah kehidupan Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun yang senantiasa diberkahi. Selain banyak membawa keberkahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan sosok yang berakhlak indah, bahkan semenjak bayi. Ketika menyusu kepada Halimah, beliau selalu menyusu di sebelah kanan dan menyisakan yang sebelah kiri untuk saudara persusuannya, yaitu anak Siti Halimah. Hari-hari pun berlalu. Halimah menyusui, merawat dan mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hatinya. Bahkan menyayangi Nabi Muhammad SAW melebihi anaknya sendiri, hingga tibalah waktu bagi Halimah untuk mengembalikan Nabi ke pangkuan ibunya. Halimah pun menuju Mekah untuk membawa Nabi ke pangkuan ibunya Siti Aminah. Saat itu Halimah masih sangat ingin merawatnya. Halimah lalu memohon kepada Aminah untuk memberi tambahan waktu. Aminah lalu menyetujuinya. Halimah pun kembali ke Taif membawa anak susuannya itu. Begitulah Nabi Muhammad SAW tumbuh di lingkungan Bani Sa'ad sampai berusia 4 tahun. Hingga terjadilah proses pembelahan dada yang membuat Siti Halimah takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anaknya itu. Halimah pun mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Hari pun berlalu hingga Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Halimah beserta suaminya pun masuk Islam. Dan suatu hari ketika Halimah bersama rombongan menuju Mekah untuk berhijrah, Nabi Muhammad SAW menyambutnya dengan begitu lembut, penuh kasih sayang dan penghormatan. Betapa tidak, dialah ibu yang membesarkan dengan rasa cinta yang besar. Nabi Muhammad SAW memanggil-manggilnya, "Ibuku, ibuku." Pada saat itu Halimah sudah berusia tua, namun Nabi masih mengenal ibu susuannya itu. Nabi Muhammad SAW kemudian membentangkan sorbannya kembali sebagai bentuk penghormatan dan bakti kepada ibunya seraya berkata, "Semoga Allah membalas segala kebaikanmu, ibu." Begitulah Halimah, sosok yang begitu berarti dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, seseorang yang tulus dan ikhlas. Setidaknya ada hal yang dapat dipetik dari sosok Halimah dalam kisah ini. Yang pertama yaitu benahi niat. Lakukanlah semuanya karena Allah, karena mencari ridho Allah dan berkahnya, sebagaimana Halimah yang menyusui Nabi Muhammad SAW bukan karena mengharapkan harta tapi karena mengharapkan keberkahan.
Yang kedua, keberkahan lebih penting dari apapun. Dalam hal apapun, baik itu harta ataupun ilmu, yang terpenting adalah berkahnya. Ketiga, yaitu adab dari Halimah. Kita juga belajar bagaimana beradab kepada seorang suami dengan baik. Halimah dengan patuhnya menuruti perkataan suaminya. Meski pada awalnya ia enggan untuk menyusui Nabi Muhammad SAW karena ia yatim, namun karena kepatuhan dan adabnya kepada suami serta niat yang sudah dibenahi itulah kemudian membawa Halimah kepada kehidupan yang penuh keberkahan. Halimah As-Sa'diyah, Allah satu wujud nyata bidadari yang ada di bumi. Beliau berasal dari Thaif, kabilah Bani Sa'ad yang bertempat di desa ataupun kampung. Demikianlah kisah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.